Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Susilo. Saya Nobel Sabi Ramadan. Kita dari kelas hukum jaminan kelas C ingin mempresentasikan materi hukum jaminan tentang hak tanggungan. Pada video ini kami akan membahas salah satu bagian penting dalam mata kuliah hukum jaminan, yaitu tentang hak tanggungan. Materi ini sangat erat kaitannya dengan jaminan utang atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah. Hak tanggungan memiliki peranan penting dalam praktik perbankan dan pembiayaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian, objek, asas, serta eksekusi hak tanggungan menjadi hal yang wajib dipahami oleh mahasiswa hukum. Nah, kemudian masuk dalam pengertian hak tanggungan. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam pasal 1, angka 1, hak tanggungan didefinisikan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kependudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lainnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang bersifat aksesorir. Artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Nah, kemudian masuk dalam objek dan subjek hak tanggungan. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Hukum Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai atas tanah negara yang dapat dipindah tangankan. Selain tanah, hak tanggungan juga dapat dibebankan pada benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti bangunan, tanaman, dan hasil karya yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut, sepanjang secara tegas diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan. Nah, kemudian subjek hak tanggungan terdiri dari pemberi hak tanggungan, yaitu debitur atau pihak yang menjaminkan tanahnya, dan pemegang hak tanggungan, yaitu kreditur yang menerima jaminan tersebut. Hak tanggungan memiliki beberapa asas penting. Pertama adalah asas spesialitas, yang berarti objek hak tanggungan harus ditentukan secara jelas dan spesifik. Nah, kemudian yang kedua adalah asas publisitas. Hak tanggungan harus didaftarkan di kantor pertahanan agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat diketahui oleh pihak ketiga. Ketiga adalah asas droit de preference, yaitu hak didahulukan bagi kreditur pemegang hak tanggungan dibandingkan kreditur lainnya apabila debitur wan prestasi. Lalu masuk ke pembebanan hak tanggungan dilalui melalui akta pemberian hak tanggungan atau APHT yang dibuat oleh pejabat membuat akte tanah setelah adanya perjanjian utang piutang sebagaimana perjanjian pokok. Setelah APHT ditandatangani, hak tanggungan wajib didaftarkan ke kantor pertahanan. Sejak saat didaftarkan, hak tanggungan lahir dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terakhir adalah eksekusi hak tanggungan. Apabila debitur cedera janji atau prestasi, pemegang hak tanggungan berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan melalui parate eksekusi, yaitu penjualan melalui lelang tanpa melalui putusan pengadilan, atau melalui titel eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat hak tanggungan. Dengan demikian, hak tanggungan merupakan lembaga jaminan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur, khususnya dalam hubungan utang piutang. Pemahaman terhadap hak tanggungan sangat penting, tidak hanya secara teoritis, tetapi juga dalam praktik hukum dan dunia perbankan. Semoga materi ini dapat membantu dalam memahami hukum jaminan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.